Ustaz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustadz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jemaah. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut subuh itu, memang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyariatkan kunut. Dan hadisnya ada yang menyebabkan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan kalau saya Maliki juga berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap sholat subuh karena memang ada hadisnya. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tarak. Nabi alaihi salatu wasallam pernah kunut selama 1 bulan. Kemudian beliau meninggalkan. Illal fajr falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Kecuali salat subuh, beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus kunut ketika salat subuh. Tapi di hadis lainnya mengatakan Nabi berhenti. Nggak kunut kecuali kunut nazilah. Makanya di masanya Abu Bakar nggak kunut. Umar juga nggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada athar ya. Ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut, Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum, ana lebih mengikuti pendapat ikutin imamnya. Karena imamnya melakukan kunut karena ada landasan, walaupun landasan itu didhaifkan oleh imam yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan juga jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta waris mutlak tidak boleh diberikan kepada anak yang belum baligh? Kapan waktu yang tepat diberikan harta warisnya Ustaz? Bagaimana jika ada keperluan mendesak, kondisi anak tersebut miskin, kekurangan atau untuk keperluan sekolah, apa boleh diberikan Ustaz? Begini, jadi tidak boleh diberikan maksudnya itu tidak boleh diserahkan uang itu. Umpamanya anak yatim ini punya warisan 100 juta. Nggak boleh dikasih 100 juta itu. Tapi untuk biaya hidupnya, maka dari uang itu diberikan untuk sekolahnya, untuk apa. Tapi tidak dikasihkan uang itu jamaah. Kapan uang itu diserahkan? Bukan hanya baligh. Tapi rusyd. Karena ada anak baligh tapi nggak ngerti cara menggunakan uang. Mamanya kalau baligh sekarang umur berapa? Nah, antum udah baligh? Oh, masya Allah. Kapan baligh waktu itu? Udah lupa. Baik, kita lihat anak SMA rata-rata sudah baligh, anak SMP rata-rata sudah baligh. Tapi coba kasih warisan 100 juta sama dia. Berapa hari? Habis uang itu. Jadi bukan hanya baligh tapi rusyd itu artinya dia sudah bisa menggunakan uang itu dalam kebaikan. Cuma untuk biaya hidupnya ya dikasih untuk sekolahnya kalau katakan keperluan itu. Jadi maksudnya tidak wala tu'tus sufaha amwalakum allati di surat An-Nisa ya Allah jelaskan itu jangan dikasihkan orang-orang bodoh itu, jangan dikasih duitnya. Tapi kasihlah kebutuhan dia. Dia butuh sesuatu dikasih, butuh hidup, fadl, butuh sepeda motor memang untuk sekolah kasih, tapi jangan dikasihkan uang warisannya.
Ada anak dikasih uang warisan 1 M jemaah. Tidak sampai setahun habis. Kenapa? Tadi karena dia belum tidak jangkep akalnya saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum WRWB Ustaz. Jangan bakhil lah nulis warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa warahmatullahi wabarakatuh. Antum gimana kalau ketemu orang Assalamualaikum maksudnya supaya ngurangin ngurangin energi yang keluar cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, satu fenomena yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yang merantau yaitu kita di daerah perantauan banyak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Misalnya sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagi kami mahasiswa perantau yang tinggal di luar, biasanya muncul pikiran negatif dan berbuat maksiat. Contohnya nasihatnya juga masukannya juga supaya kami mahasiswa perantau bisa istiqomah. Nah jemaah, orang yang merantau itu apalagi menjadi mahasiswa ya, yang tinggal di kos-kosan. Nasihat ana, carilah kos-kosan yang mengajak kepada kebaikan. Maka perlu juga kita memikirkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ana ingat tahun 93 di salah satu koran terkenal Indonesia itu disebutkan bahwasanya mahasiswa itu, nggak tahu itu penelitian di mana, kalau nggak salah 97% sudah nggak perawan lagi mahasiswinya, dan yang mahasiswanya juga sudah nggak perjaka lagi. Itu tahun 93. Kalau sekarang bukan mahasiswa, anak SMA, SMP, na'udzubillah, dengan pergaulan bebas itu. Mahasiswa dianggap sudah dewasa sama orang tua, dianggap sudah bisa jaga diri. Tapi tetap itu anak-anak yang perlu bimbingan. Maka hendaklah engkau memilih kos-kosan yang nggak campur laki perempuan. Kemudian kos-kosan yang kalau ada musolanya, ada musolanya. Kos-kosan yang orang-orangnya pada sholat. Soalnya kalau tidak, ya namanya nggak ada yang mengingatkan. Kita ini sama orang tua dibangunkan aja kadang-kadang nggak bangun jemaah. Ana bangunkan anak-anak sholat itu kadang-kala bolak-balik. Sebelum subuh ana bangunin, ana sholat qobliyah subuh, ana bangun lagi setelah itu tidur. Gimana kalau dia di kos-kosan kira-kira? Siapa yang bangunkan dia? Makanya dulu ada seorang ibu, masya Allah, seorang wanita, dia cerita anaknya ngekos di Bandung kalau nggak salah ya. Setiap subuh dia telepon anaknya untuk memastikan dia sholat subuh. Kalau anaknya nggak bangun, dia telepon satpamnya, tolong bangunkan anak saya di kamar ini. Maka orang tua juga punya peran di sini, jangan dilepas anaknya selesai. Maka perlu pilih kos-kosan yang benar ya. Kemudian yang kedua, memilih kawan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika fitnah, kalau kita tahulah pergaulan bebas ini, engkau tundukkan pandanganmu. Kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Menikah. Emangnya ada aturan mahasiswa nggak boleh nikah? Nggak ada. Ngomong sama orang tua, nikahkan aku. Aku kuliah tapi nikahkan. Karena orang kalau sudah menikah itu paling enggak fitnahnya berkurang. Soalnya kata Nabi SAW, apabila seorang itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulanglah kepada keluarganya. Pulang ke kos-kosan ndak ono sopo-sopo. Padahal disuruh pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis yang ada di istrinya. Kalau nggak mampu, perbanyak puasa sunnah. Ya apa mau puasa sunnah Ustaz? Sembayangi bolong-bolong, puasa.
Ya tadi, cari lingkungan yang baik dan banyak berzikir. Karena zikir ini termasuk yang membentengi kita dari bisikan-bisikan berbuat dosa. Jamaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesel Ustaz ini. Nah, insyaallah lain waktu apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Oh iya Ustaz, wis kesel masalahnya. Nanti ditanyakan ke Ustaz yang lainnya. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.